Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasru li awliya'i. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummatih wa ala alihi wa ashabihi wa ulamaih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, para hadirin, para bapak, para ibu, para rawuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Jadi zaman sakniki niki ngeten Pak nggih. Ngaosi teng mriki sing ngaos niku nggih kathah sing mirengaken, wonten sing Saudi, wonten sing Madinah, wonten teng Korea, Jepang niku nggih nderek mirengaken ngaji kados ngeten niki. Alhamdulillah. Para rawuh, para jamaah niki kula silaturahim niat kula pados seduluran ingkang sampun kula kenal inggih menika niki Abah Ipin. Nembe kula kenal kalih sinten malih takmire sinten? Abah sinten? Abah Herman. Oh, Abah Sentot takmire nggih. Nggih lan pengurus sedaya mugi-mugi dimuliakan oleh Allah. Setiap kali khotbah iku mesti sing diwaos Pak alhamdulillah. Maksudipun napa inggih menika segala puji itu hanyalah milik Allah. Kula kumpul majelis ngeten iki kedah maos alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah sing rawuh nrimi tibake kuwathah. Lebih dari 10. Nah, kula niku ngisi ngaos niku kadang niku sing hadir niku namung gangsal 10. Nah, niki lebih dari 10. Ini menandakan Gria Taman Cipta Karya, perumahan Gria Taman Cipta Karya ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus napa sih Pak kula kali panjenengan kok kedah duduk bareng kados ngeten niki, lungguh bareng, ngaji bareng, napa sih pentinge, napa sih manfaate? Muga kula kali panjenengan sedaya niki menungso Pak, kakehan dosa, menungso kathah lupute, nek kathah lupute kathah dosane. Nek kathah dosane peteng atine, lek peteng atine mboten saged ningali perkara sing hak utawa sing batil. Lek perkara halal haram, insyaallah kula kalih panjenengan sedaya niku dibahas di dalam ilmu fikih. Tapi lek perkara hak kalih batil, bener utawa sing salah, iku manah kula kalih panjenengan sedaya. Mula sangka iku kula kalih panjenengan sedaya niki di awal kula maos tadi subhanaka yang maha suci hanyalah engkau ya Allah la ilma lana. Kula kali panjenengan sedaya niki mboten gadahi ilmu sedikit pun, mboten gadahi ilmu.
Lah kula kali panjenengan sedaya kok saged salat, saged maca Quran, saged ndonga, sinten sing maringi ilmu, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Mula sangka iku subhanaka, maha suci hanyalah Engkau ya Allah. Sedikit kemuliaan yang dititipkan kula kali panjenengan sedaya. Bentuk kemuliaan yang diberikan kula kali panjenengan sedaya berupa napa? Ilmu. Lah ilmu niku bener-bener hanyalah milik Allah, hanyalah dari Allah. Makanya dititipkan kepada kula kali panjenengan sedaya. Subhanaka, maha suci hanyalah Engkau ya Allah, la ilma, tidak ada ilmu illa ma'alam tanah, kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah, anta, sesungguhnya panjenengan, innaka anta al-alim, dat yang maha mengetahui sedaya kula kali panjenengan sedaya niki amale diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados kula kali panjenengan sedaya niki tergolong menungso sing bejo. Kali panjenengan sedaya niki kempal kengene menika panggenan. Alhamdulillah pun kita terbebas dari penyakit yang sudah pergi. Tidak perlu disebutkan. Penyakit yang sudah pergi pun mboten usah disebutkan, undak mrene maneh. Undak datang kembali nggih Bapak Ipin. Mudah-mudahan sudah pergi begitu saja. Kajian kados ngeten niki, keilmuan kados ngeten niki di Indonesia itu masya Allah sangat banyak. Nek tenggene kula 4 tahun di Mesir itu jarang ada kajian-kajian di masjid-masjid musola. Nah tapi kalau di Indonesia itu nikmatnya luar biasa. Setiap kali saya ketemu dengan orang Mesir yang ada di sana, min aina ya akhi, min Indonesia, masya Allah, Indonesia aksanun nas. Indonesia itu tiang saya Pak, sopan-sopan, akhlaknya saya orang Indonesia itu terkenal di dunia itu, orang Indonesia itu saya. Mergo napa banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai, banyak tokoh, banyak orang yang menjadi rujukan ulama internasional, Syekh Banten, Mbak Ihsan Jampes, banyak sekali, Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Dahlan, banyak, semua itu adalah tokoh-tokoh Islam yang luar biasa. Mereka bisa mulia karena banyak ilmunya. Jadi maka hari ini mari kita sama-sama belajar ilmu. Nah, fadilatul ilmi wal ulama niku napa sih Pak? Keutamaane belajar ilmu niku napa? Jadi niki qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, minallahumma amin. Julu suka saatan, duduknya panjenengan niki saatan, sebentar saja. Fi majlisil ilmi, ini majelis ilmu. La tamasu kolaman, nggih mboten enten sing megang pulpen genan. Alhamdulillah. Jadi rencananya itu ngaji saya sing paling fadilahnya paling banyak itu ada kertasnya 1 lembar gitu aja, ringkasan dari materi. Nah, terus biar nanti pulang itu ada yang dibawa Pak. Tadi Ustadz itu intinya menyampaikan apa sih? Oh, menyampaikan poin-poinnya ini hadisnya, ini ringkasannya. Ada 1 lembar, bisa di print out di rumah. Mangke saumpami jenengan pun di share teng grup sing niat ngaos nggih di print. Niki minangka barokah wonten, Pak. Barokah. Walaupun tidak memegang pulpen, wala taktub harfan, walaupun tidak mencatat, walaupun tidak mencatat 1 huruf, khairun laka min itki alfi raqabah. Itu lebih baik daripada memerdekakan alfi raqabah niku pinten 1000 budak.
Nah 1000, satu budak saumpama dihargai 1 juta, 1000 sudah berapa? Sa-M, nggih, sa-M. Wonten nah tenggene Griya Taman Cipta Karya niki 1 jam sedekah sa-M wonten nah. Lah senajan wonten boten usah disebut. Mundak nggarai riya, mundak nggarai pamer. Tapi saumpama kok wonten amal ibadah sedekah terus disebut bagaimana Ustadz, tidak apa-apa, boleh. Yang penting tidak tujuan untuk riya, tidak tujuan untuk pamer. Okay. Jadi Bapak Ibu para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kula kali panjenengan niki duduk bersama di sini, ini termasuk amal ibadah yang luar biasa. Diibaratkan orang yang satu majelis kajian ilmu itu sama seperti ibadah 70 tahun. Ibadah 70 tahun tapi mboten nate pedhot. Ibadah iki mboten nate pedhot, ibadah mawon. Nonton orkes nggih mboten, YouTubean nggih mboten, main WA nggih mboten, wis pokoke isine ku ibadah mawon. Wonten nah tiyang sing saged mekaten. Wonten nah. Wonten nah. Jarang. Saumpama wonten nggih alhamdulillah. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk. Nah, tapi lek duduk mawon mboten nulis, mboten beto catatan, senajan jenengan tilem niku lho. Masya Allah, itu ganjarannya luar biasa. Ganjarannya sangat agung, sangat istimewa. Mula sangka iku Imam Al-Ghazali niki dawuh ngeten, Pak. Sing diarani tiang mulya niku tiang sing kados pundi to? Sing diarani wong mulya iku sing apa to? Sing jabatannya tinggi, apakah yang hartanya banyak, mobilnya mewah, apa tuh sing istrinya pinten? Istrinya lebih dari 1. Apa tuh sing walim, sing ahli pidato, sing ahli khotbah, apa tuh niku sing diarani wong mulya? Tidak mboten, Pak. Kathah kadang-kadang tiang niku saged ceramah, tapi mboten saged nglakoni ilmune. Kathah tiang niku saged khotbah, tapi kadang-kadang jauh dari apa yang disampaikan kepada umatnya, tidak mencerminkan dari apa yang dia sampaikan, karena yang disampaikan hanya membaca yang disampaikan tidak dari hatinya. Maka apakah yang dikatakan orang mulia itu orang yang jubahnya besar, serbannya besar? Ini bukan serban, ini serbet. Apakah yang dikatakan mulia itu wong sing serbanan? Ndak. Ternyata Imam Al-Ghazali mengatakan, apa toh kita ini termasuk wong sing mulya? Mari kita simak. Yang pertama adalah man, orang alima, yang punya ilmu. Duwe ilmu, Pak. Tiang lek nggak ada ilmu niku mesti amalnya diterima. Lah, nggak ada ilmu niku mboten cukup. Kathah tiang walim basul masail. Kula niki biasa basul masail. Kula termasuk pengurus lembaga basul masail di Sukodono. Biasane basul masail ngoten, Pak. Goleki perkara napa, iki dalile napa. Pinter dalil, maca kitab saged, terjemah kitab hafal, Quran hafal, hadis hafal. Belum menjadi jaminan menjadi orang yang mulia. Yang kedua, ketika mau dikatakan orang yang mulia, yang pertama punya ilmu. Lek pun gak ada ilmu, nomor kalih wa amila, ngamal no ilmune. Kadang-kadang kan niku banyak orang itu berbicara dengan nafsunya.
wong ndelok iku kendele alok terus tiyang Jawa nggih ya. Kendele alok niku kadang wonten penyakite menungsa teng masyarakat iku seneng ngelokne wong liya. Hala Ustaz, apa manfaate ngaji? Napa manfaate sholawatan? Tapi kalau akhlaknya tidak baik, nggih napa mboten? Tapi kalau tidak diamalkan, bukan. Saumpama kok kita belum baik, tidak apa-apa bersolawat. Saumpama kok belum baik, tidak apa-apa menghadiri majelis ilmu. Karena kebaikan yang sesungguhnya itu hanya dari Allah. Siapa yang mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya itu wallahu a'lam. Yang mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya itu adalah orang yang ikhlas. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan pangapunten, Pak Ipin. Kula tanglet di Masjid Gria Taman Cipta Karya ini, siapa yang paling ikhlas di sini? Ya mboten ngertos Ustaz. Kanjeng Nabi ku lho ditangleti malaikat Jibril, mahwal ikhlas ya Rasulullah. Apa sing diarani ikhlas? Sopo? Siapa yang mendapat kedudukan ikhlas? Antum a'lamu minni. Engkau lebih tahu dari apa yang kau tanyakan. Kanjeng Nabi niku nggih mboten ngertos. Ananging kriteria orang yang tanda-tanda definisi ikhlas secara bahasa dan secara istilah itu ada. Ikhlas adalah beramal hanya karena Allah. Ikhlas adalah murni, memurnikan sebuah niat, memurnikan sebuah amal pekerjaan apapun yang mana itu hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Lillahi ta'ala. Tapi yang mendapat kedudukan derajatul ikhlas itu adalah dikatakan di dalam hadis qudsi, di dalam Kifayatul Atqiya, bab masalah ikhlas, yaitu al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'tuhu qalbaman asa'a min ibadi. Sirrun min asrari, rahasia dari beberapa rahasianya Allah. Ikhlas itu rahasianya Allah. Diberikan kepada siapa? Istauda'tuhu, yang aku titipkan, yang aku berikan. Qalbaman, pada hatinya hambaku. Qalbaman asa'a min ibadi, yang aku titipkan pada hatinya hamba-hambaku yang aku kehendaki. Siapa orang yang paling ikhlas di masjid ini? Tidak ada orang yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan yang paling ikhlas itu adalah saya, itu tandanya orang kena penyakit hati. Penyakit hati opo? Kepengen dipuji wong. Penyakit hati nopo? Ujub, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Penyakit hati opo? Menungso iki kadang-kadang rumangsa aku sing paling iso berjuang. Padahal la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal sebanyak-banyaknya tapi jangan pernah ingat kepada amal ibadah kebaikan yang kita lakukan. Nanti ada babnya sendiri. Dan yang pertama diarani orang mulia, yang pertama adalah alimah, punya ilmu. Yang kedua adalah wa'amilah, mengerjakan ilmunya, melaksanakan ilmunya. Ngerti dalil tapi dilakoni dalile. Ngongkon sedekah, dheweke ya purun nglakoni sedekah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, lepun dada ilmu saged ngamalke ilmune wa 'allama. Napa niku? Purun ngajarno ilmune. Ngajarno ilmune iku nomor 1, ku anfusakum. Ku anfusakum iku njogoin awakmu dhewe sik. Wa ahlikum, keluargamu, ajari dirimu, ajari keluargamu. Wa ahlikum, ku anfusakum wa ahlikum naro.
Lek pun kula kali panjenengan awake iki ditata sing apik, keluargane diajak keapian, baru kita keluar-keluar, baru kita mengajak kepada orang lain. Maka itu pentingnya belajar ilmu. Itu pentingnya belajar ilmu. Para bapak, para ibu, para rawuh, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kula kali panjenengan sedaya gesang urip hidup di alam dunia ini tujuannya nopo? Napa tujuannya Allah Subhanahu wa taala ndadosaken kula kali panjenengan sedaya? Jelas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bilih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kula kali panjenengan sedaya iku ibadah kelawan ikhlas. Lan Gusti Allah ndadosaken kula kali panjenengan sedaya niki didadosaken Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas Allah memerintahkan kula kali panjenengan sedaya hanya untuk beribadah. Dene kok kula setiap pagi berangkat ke kantor mengerjakan pekerjaannya masing-masing, itu bisa bernilai ibadah semuanya. Ketika kita bisa menempelkan niat ketika berangkat. Tapi ketika kita berangkat bekerja tidak dibarengi, tidak disertai dengan niat, maka hanya sekedar al-adah. Al-adah itu kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia apa? Jenengan ya macam-macam kula mboten apal. Wonten sing teng kantor, wonten sing dagang, wonten sing guru. Apa malih? Wonten sing kerja online di rumah, homestay, homework kerja di rumah. Nah, semua niku bisa bernilai ibadah kalau mulai melakukan itu dengan membaca bismillahi napa? Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, bismillah dengan menyebut namamu ya Allah. Tawakal tuh aku pasrahkan kepadamu ya Allah. La haula tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan segala sesuatu illa billahi kecuali pertolongan Allah. Di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu hati, panjenengan bisa berdiri, bisa duduk di sini, bisa bermajelis di sini. Itu harus diyakini bahwasanya semua yang kita lakukan ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan kita. Kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa kecuali Allah menghendaki kita hadir di sini. Nah, ketika hati kita mengatakan seperti itu, maka disitulah bersihnya hati kita. Itu dalam ilmu tasawuf. Lah, dalam ilmu akidah bagaimana? Dalam ilmu tauhid bagaimana? Ketika kula kali panjenengan sedaya contoh Allahu Akbar. Artinya apa, Pak? Allahu Akbar niku. Ya, Pak. Allah Maha Besar. Iki sinten to? Nggih. Pangapunten. Kula pateni riyen mawon. Allah Maha Besar. Jenengan nerjemah Allah Maha Besar iku kan Allahu Akbar niku kan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar niku lek kula kali panjenengan sedaya salat menghadap ke kiblat. Karena kita masyarakat Indonesia itu kiblatnya ada di sana. Sana itu mana? Barat, maka menghadap ke barat. Ketika saya di Mesir, itu saya menghadap ke sana itu mana? Timur, karena Mesir itu letaknya ada di baratnya. Jadi kalau naik pesawat itu ngelewati Mekah, ngelewati Yaman, baru Yaman, Mesir. Maksud kembali ke keterangan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau tauhid kita salah, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kalau masalah sah dan tidaknya itu dibahas di ilmu fikih. Tapi kalau diterima dan ditolaknya,
itu ada di ilmu tauhid. Kalau kita membayangkan wah Allahu Akbar itu wah Allah itu besar sebesar raksasa yang ada di depan, berarti orang itu akidahnya tauhidnya salah, mujassimah, memberikan gambaran, memberikan sebuah bentuk Allah itu berjisim, padahal laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama seperti sesuatu yang ada di bumi ini. Masuk dalam kategori sifat Allah mukhalafatun lil hawadisi. Allah itu mukhalafatun, berbeda, lil hawadisi, dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah makhluk ciptaannya Allah yang asalnya tidak ada menjadi ada. Tetapi Allah itu ada sebelum sesuatu itu tidak ada. Dan Allah itu ada setelah segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada, hancur semuanya. Yang maha ada, yang maha kekal, yang maha baqa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana? Bolehkah kita berpikir tentang zatnya Allah? Bolehkah kita berpikir bahwasanya Allah itu ada di Ka'bah? Tidak boleh. Bolehkah kita berpikir tentang zatnya Allah? Tidak boleh. La tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah tentang ciptaannya Allah, wala tafakkaru fi dzatillah, jangan pernah kita berpikir tentang zatnya Allah. Allah itu kaya apa? Gak usah ditakoni. Mula sangka iku sing ati-ati, kadang-kadang syarat rukun salate ilmu fikine pun bener. Tapi kadang-kadang ilmu tauhid dereng bener. Niki perlu dilatih. Pun mboten usah mikirno Allah. Nah. Bangsul tinggine keterangan tiang ingkang dimuliakan oleh Allah iku mau nomor 1 napa? Tiang ingkang gada ilmu. Nomor kali tiang ingkang gada, tiang ingkang purun beramal. Nomor 3 tiang ingkang purun ngajarno ilmune. Lah. Fadzalika yud'a azima fi malakuti samawat. Fadzalika, maka orang yang punya 3 hal tersebut, nggak ada ilmu purun ngikuti kajian seperti ini. Siapapun yang ngisi kajian jenengan hadir. Masya Allah, kata sangat barokah fadilai, jaminane swarga jenengan. Ini majelis ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Sapa wonge ngambah dalan maring ilmu, golek ilmu purun ngaos, maka dimudahno wong tersebut iku dalan mlebu swarga. Niyatono sak mantune kajian niki mangke benjing wonten sing ngisi kajian, jenengan kudu niat dalam hati, kula harus hadir. Kok suatu ketika ditakdir oleh Allah tidak bisa hadir, mungkin karena ada kegiatan yang lain di luar, ya ndak apa-apa. Tapi jenengan itu ta'alluqnya, gumantung hatinya itu seneng nang majelis ilmu. Sinten tiange kok meninggal dunia dalam perjalanan tolabul ilmi, status dia itu seneng majelis ilmu, jaminane swarga insyaallah husnul khotimah. Mugi-mugi ingkang rawuh niki mugi-mugi diparingi panjang umur, kesehatan. Putra putri kula kalih panjenengan sedaya kula ingkang majelis ilmu kados ngeten niki kudu seneng. Terus batin napa ya Allah, barokah majelis ilmu ini ki ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Jadikanlah kula kali panjenengan tergolong wong sing takwa. Mboten namung kula, dilanjutkan ja'alanallahu wa min auladina minal muttaqin. Putra putri kula kali panjenengan sedaya niki dongakno dadi tiyang soleh, dadi tiyang takwa. Ja'alanallahu wa min ahlina wa min dzurriyyatina minal muttaqin. Ya Allah, ndonga mudah-mudahan
keluargaku, anak turunku, cucuku jadi anak yang soleh, jadi anak yang bertakwa. Itu yang dipanjatkan oleh Nabi Allah sinten Pak? Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim itu kurang lebih 83 tahun berdoa kepada Allah minta anak yang soleh. Tapi ketika diberikan oleh Allah punya anak yang soleh, kurang lebih usia berapa Pak? 11 tahun ya. Berapa tahun? 9 atau kurang lebih 9-11 tahun ada perintah untuk menyembelih Nabiullah Ismail. Betapa sulitnya melepaskan anugerah yang terbesar, dikasih anak kemudian disuruh menyembelih, tapi ternyata itu hanya sekedar ujian, hanya sekedar cobaan. Ternyata Nabiullah Ibrahim lulus dalam menghadapi ujian itu. Nah, kunci untuk bisa mendapatkan anak soleh itu nopo Pak? Nopo Pak? Jenengan ingkang bakdo salat, mohon maaf mawon, pangapunten grayangi pribadi kula kalih panjenengan sedaya. Mantun mantos habis salat wonten boten satu Fatihah saja untuk anak kita, untuk cucu-cucu kita. Khususkan. Karena apa? Ketika kula kalih panjenengan diparingi gesang niki kok kirim Fatihah tenggene yogane, mangke kula pejah mesti Gusti Allah itu nggerakno atine anak cucu kula kalih panjenengan kirim donga dumateng panjenengan sedaya. Tapi lek kula kalih panjenengan sedaya pun disibukkan dengan kerjaan, disibukkan dengan kesibukan, disibukkan dengan perkara yang lain, lupa mendoakan anak. Jangan harap kula kalih panjenengan sedaya nanti didoakan anak-anak kita. Doa terbaik yang bisa kita banggakan adalah doa anak-anak kita. Niki pun adzan. Mboten nggih. Nggih. Dongakno Pak, supaya napa? Seandainya ada salah satu hamba Allah dicabut nyawanya hari ini, kemudian anak kita mendoakan kita, mensolatkan kita, betapa bahagianya kita di alam kubur. Nah, tugas kula kalih panjenengan sedaya adalah mendoakan anak kita. Caranya biar anak kita menjadi anak yang soleh, yang pertama adalah berikan rezeki yang halal, aikutun halalun. Banyak diantara ada wali murid, tidak saya sebutkan, curhat ke saya, Pak Ustadz, anak saya ini bagaimana nakal. Jangan pernah mengatakan anak itu nakal Pak. Setiap kata yang diucapkan oleh ayah, oleh lebih-lebih ibu ketika anak saya Ustadz nakal, seketika itu juga Allah mengijabahi nakal Pak. Jenengan imutaken istri jenengan, buatan istri-istri loh, istri jenengan. Golek istri-istri dikira jenengan iki istrine kathah. Jenengan imutaken, anak saya Ustadz kreatif, lincah, ndak apa-apa. Jangan mengatakan anak saya Ustadz nakalnya luar biasa, itu dihindari. Nah, anak soleh itu satu faktornya adalah rezekinya halal. Kedua, ketika ingin punya anak yang soleh, berikan dia pelajaran, antarkan dia, ajari dia ngaji. Kalau ingin punya anak yang soleh, maka caranya bagaimana? Titipkan dia di pondok pesantren, di sekolah yang mengajari akhlakul karimah. Kemudian yang terakhir, ketika sudah itu kita laksanakan, doakan yang baik. Insya Allah hidup kita akan selamat. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kula kali panjenengan sedaya ngamal nang dunya iki, mau tidak mau itu banyak kekurangannya. Tenggene kepribadiannya menungso iku ada penyakit yang namanya penyakit riya, penyakit suka pamer. Nah, padahal perintah Gusti Allah itu kan disuruh ikhlas, tapi kadang-kadang menungso iki terjangkit penyakit jenenge penyakit riya. Lek pun menungso iki kena penyakit riya, babar blas amale iki hangus.
Tak, walaupun dalam hukum fikih amal ibadah dia itu benar, tapi secara ilmu tasawuf, secara ilmu al-ilmu alladzi yusahhihul qalb, ilmu yang membenarkan tentang hati, ibadahnya itu hangus di hadapan Allah, itu adalah terjangkit yang namanya penyakit riya. No, Sayyidina Ali iku pendapatnya ngenten, al-murai arba'atu alamat, bagi wong sing senengane pamer iku ada 4 tondo. Lah 4 tondo ini apakah kita termasuk? Ayo kita gerayangi. Belajar ngaji ku nomor 1 bukan hanya pinter dalil, bukan hanya pinter ngomong, bukan hanya pinter berargumentasi, tapi ngaji ku ngatur jiwa, ngisi atine, ngisi lakune. Lek tiang gadai ilmu hati, ilmu rasa, iku mesti tepak lakune. Lek tepak lakune insya Allah selamat dunia akhirate. Nomor 1 wong biasane kena penyakit riya iku wayaksulu idza kana wahda. Kula tesih eling. Wayaksulu idza kana wahda. Dia itu males beribadah ketika sendirian. Lah, yang kedua, wayanshitu idza kana ma'an nasi. Dia itu semangat melakukan ibadah ketika bersamaan dengan manusia. Contohnya kados penopo? Pangapunten. Nggih, kula niki maos Quran mawon. Maos Quran teng griya piyambakan ijen plek lawang pintune dikunci jebret pun mboten enten tiyang sinten-sinten gawethu mboten maca Quran. Lek saged gawethu berarti iku tandane tiyang ikhlas. Tapi rata-rata menungso kuat maca Quran iku biasane lek tenggene masjid darusan dicekeli mik. Waduh, mboten leren-leren ngajine, padahal iku ngajine ya kata sing salah. Mboten napa-napa, niate iku belajar. Nah, nomor 1 lah, kados tenggene masyarakat kita itu ada yang seneng baca Yasin malam Jumat, tahlilan. Nggih. Iku gelem tahlilan, gelem maca Yasin, iku lek wonten undangan mawon. Coba lek mboten enten jamiahan, tahlilan, undangan, mboten purun maca Yasin. Nek jenengan sendirian di rumah, ya Allah, ila hadrati wong tiang sepah kula, ila hadrati guru-guru kula, ya Allah, mau Al-Fatihah terus baca Yasin, baca tahlil dhewean. Oh, iku tandane wong ikhlas. Walaupun sendiri tapi semangat beribadah kepada Allah. Tapi lek semangate gara-gara di hadapan manusia kepengen didelok menungso, iku tandane tiang riya. Ngimami mawon, salat mawon. Ketika jadi imam, banyak jamaahnya dengan salat sendirian di rumah, iku lek tiang niku mboten ikhlas. Lek salat teng masjid ngimami niku surate enak-enakno dawak-dawakno. Mergo apa? Makmume supaya kagum. Wah, didelok wong akeh. Nggih napa mboten? Tapi lek salat sendiri di rumah, mohon maaf, dicepet-cepet no. Wah akbar. Juni. Kadang-kadang itu loh, rakaate loh. Asar dadi pinten? Telung. Asar dadi 5. Kadang-kadang wonten asar itu maghrib itu dadi sekawan. Iku mergo apa? Atine mboten khudur, mboten eling Allah. Iku lek salat dhewe iku masyaallah angel diterimone, angel. Angel wis arek iku angel. Tapi lek salat Pak jenengan jamaah, insyaallah diterima kali Allah Subhanahu wa taala. Senajan to imame iku kemlewinti kemlewelet mesti diterima Allah, barokah jamaah Pak, barokah jamaah. Tapi lek salat ijen angel diterima Allah.
Wis talah kula kali panjenengan niki ilmune pas-pasan. Jadi mboten usah kemelinti salat ijen. Alah, kok salat dhewe, Pak? Ditakoni bojone, "Wis ngerti dalane, Bu?" Aja, ampun ngantos ngoten. Jadi yang saged dipahami nggih niki ngajine. Nggih, pun. Nomor 3 tandane tiang kena penyakit riya iku wayang kusu. Dikurangi amal ibadah wayang kusu. Idza dzumma bihi wa yazidu idza mudhiha fi. Maksudnya piye? Contoh iki biasane salat taraweh tenggene masjid kula nate ngimami teng mriki ngenan. Imame kan gonta-ganti. Nggih ya? Lek ana komplain jamaahe. Kuluh wae kesuwen. Iku biasanya kan langsung apa jenenge imam iku langsung berkesimpulan, wes gak usah suwe-suwe tak cepetne ae. Utawa ngene. Alah diimami contoh sing imami niki Abaipin contoh ampun tersinggung Abaipin. Diimami Abaipin gak enak. Iku berarti dicela, dihina, dilokne, mboten dipuji ya. Terus akhirnya benjing ngonten Abaipin iki mboten purun ngimami. Gara-gara apa? Gara-gara dilokne. Purik. Utawa ngenten, maos Quran darusan. Terus wonten ustad sing pinter ilmu tajwid dielingno, bacaan panjang pendeke kurang. Terus sesuk mboten purun ngaji. Mboten purun ngaji kados biasane. Itu berarti ketika dicela dikurangi amal ibadahnya. Tapi idza wa yazidu idza mudhiha fihi ditambahi ibadahnya ketika ada yang ngeluh, masyaallah kula lek mirengaken ngajine Abaipin tenggene Masjid Griya Taman Cipta Karya niku saweneng ngoten. Lek ngimami salat niku eco bacaane. Masyaallah langsung wangsul niku nabrak cendela cedar. Gara-gara apa? Gara-gara yo iku seneng dengan pujiane menungso. Padahal ketika kita dipuji manusia, maka apa yang kita katakan, Pak? Apa yang kita katakan? Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Ampun ngantos jenengan niki sik lek panjenengan niki pangapunten dipuji menungso, dicaci menungso, kok isek wonten bedane, berarti senajan jenengan iki tuwa tiange tapi umure padha karo bocah TK. Lek wonten tiang kok ngilok-ngilokne jenengan, menghina jenengan, iku menjadi sebuah jalan panjenengan itu punya ibadah yang akan dimuliakan oleh Allah. Lek mboten enten tiyang sing ngrasani, ngilokne, memfitnah jenengan, iku berarti jenengan iki masih biasa-biasa saja, belum diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, itu. Jadi materinya masih banyak, tapi pun ada dereng. Dereng. Saya itu dereng. Saya itu dereng. Kula niku menghormati peraturan. Kula niku nate ngaos. Ustaz, sudah waktunya sudah selesai, Ustaz. Berarti wong iki wis ndang pengen metu. Tapi lek temriki kok ketingale kok adem ayem dereng Ustaz terusno. Diterusno. Ngapa? Napa? Dereng adzan. Temriki tambah 5 menit nggih. Nggih. Kula niku santai mawon. Ngaji niku mboten usah damel metenteng, santai. Kita belajar ngaji ku nomor 1 ingkang perlu kula kali panjenengan pelajari yaitu agama Islam yang dituntun, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Iku nomor siji tentang masalah iman. Ada istilahnya iman, terus kedua apa Pak? Islam, terus yang ketiga apa? Ihsan. Iki kedah, tiga-tigane niki kedah wonten. Tenggene masjid niki kedah wonten kajian tiga niku. Satu, iman tentang masalah akidah. Kalau akidah paling kecil itu akidatul awam. Umul Barohin, kitab Dasuki, kitab Kuninge. Nah, itu minimal ada kajian seperti itu. Yang kedua, al-Islam istilahnya ilmu syariat, ilmu fikih. Harus benar, wudune benar, sholatnya benar, ibadahnya cara bersuci itu harus benar. Ketiga, boleh mati khawatir salah paham kan sing ngaji enggak ya kan no masalah sing mirengaken nggih mboten teng mriki mawon nggih tigang te akidah niku salah senajan fikih bener ibadahnya tertolak Pak mardudun nggih fikih bener tauhidnya bener tapi ilmu tasawuf salah al ilmu alladzi yusakhihul qalb ati niki rusuh kotor maka juga walaupun sah secara fikih tapi ditolak ibadahnya oleh Allah. Qur'ane napa jelas yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma di hari kiamat nanti la yanfa' malun wala banun harta yang kita kumpulkan di dunia ini anak yang kita bangga-banggakan di dunia ini tidak bermanfaat tidak ada artinya apa-apa illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang sowan menghadap Allah biqalbin salimin dengan hati yang selamat hati yang bersih hati yang tidak ada permusuhan dengan saudaranya hati yang tidak ada perasaan merasa paling baik di antara yang lain. Itu masuk dalam kategori sifat ujub. Hati yang tidak ada dendam dengan sesama umat Islam. Hati yang mana di hatinya itu tidak ada ghibah, ngerasani wong gak gelem. Hati yang di dalam hatinya itu tidak ada suudon, buruk sangka kepada orang lain. Ketika kula kali panjenengan sedaya tahajud setiap malam khatamnya baca Quran khatam 1 hari sekali sedekahnya nyantuni fakir miskin semua itu baik semua itu dicintai Allah dicintai Rasulullah tapi apakah kita mau menanti sowan di hadapan Allah di hari kiamat nanti dengan keadaan amal kita itu kosong ibarat kita bangun rumah, bangun gedung tapi gedung itu terbakar. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Salasun ada 3 perkara muhlikatun yang menghancurkan, yang membinasakan, yang membuat amal ibadah kita ini hangus tidak ada nanti kita ketika sowan di hadapan Allah. Nomor 1 opo? Sukhun muta'un. Sukhun muta'un itu adalah sifat kikir, sifat pelit yang dituruti. Asline Pak, kula kali panjenengan sedaya iki duwe sifat jenenge bakhil pelit. Tapi mergo diparingi nur cahaya ilmu bahwasanya sedekah itu manfaatnya gini lah. Kelihatan masjidnya bagus niki berarti masyarakatnya tidak pelit. Nggih napa mboten? Kegiatannya semarak. Ini berarti masyarakatnya mau dijak urunan mboten pelit. Lek kula kali panjenengan duwe sifat pelit kok dituruti titenono. Senajan jenengan gadahi amal kathah, tapi amal kathah iku hilang. Nomor kalih wa ijabul mar'i binafsihi. Nomor kalih iku wong sing duwe sifat ujub. Rumangsa luwe apik katimbang liyane. Rumangsa luwe apik katimbang liyane iku maksiat kepada Allah di dalam hati, Pak. Gusti Allah gak geduga.
Saman saged salat, saged zikir, saged sedekah, saged berjuang. Iku mboten kekuatane sampean, mboten karepe sampean. Iku ngono Allah. Lah tiyang ingkang gadhahi sifat ujub niku biasane sok meremehkan orang lain yang tidak berjuang seperti dirinya. Nah, hati-hati jenengan. Mula sangka iku apapun yang kita kerjakan, kalau itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3 inggih menika wahawanun muttabaun. Wong sing amal ibadah iku hilang hangus iku nuruti hawa nafsune. Zikire oke, posone oke. Jumatan mboten nate ditinggal, tapi hawa nafsune iku dituruti ae. Contone nuruti hawa nafsu kaya apa, Pak? Seneng rasane wong, seneng membicarakan kejelekan orang lain. Kula kali panjenengan sedaya niki mboten kuat lek ndelok wong Islam, wong Islam iki ya, ndung nglakoni kesalahan. Terus mari ngono digunem dirasani mergo gak cocok karo karepe dhek. Mula sangka iku targete iblis setan iku adalah bikin perpecahan kepada orang Islam. Iblis setan iku kalau ada kajian seperti ini, iblis setan itu menjerit menangis. Karena apa? Orang yang dalam kajian ini tahu ilmu, ketika tahu ilmu dia tidak maksiat. Makanya at-tafarruq bainal ahbab min mahabis syayatin. Perpecahan di antara umat Islam itu adalah sesuatu yang dicintai iblis, yang dicintai setan. Sesuatu yang dicintai iblis, sesuatu yang dicintai setan, berarti dibenci siapa, Pak? Dibenci Allah. Mula sangka iku. Nah, seandainya ada saudara kita melakukan kesalahan, yang namanya manusia kan punya kesalahan, terus kita tidak menyapanya, kita tidak suka dengannya, kita memusuhinya, itu iblis setan itu seneng bertepuk tangan, hore, wong iki si A dengan si B nggak rukun, hore. Itu iblis setan itu seperti itu. Alhamdulillah, mugi-mugi ilmu ingkang kula kalih panjenengan sedaya pelajari dibarengi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang sangat penting kula kalih panjenengan sedaya ndonga setiap kali majelis ini, ya Allah, ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Jadikanlah kami semua jadi orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ja'alanallahu wa min auladina minal muttaqin. Jadikanlah putra-putri kita semua jadi orang-orang yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min dzurriyyatina wa min ahlina. Anak cucu kita kalian semua, ya Allah, keluarga kita semuanya, ya Allah, jadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan takwa itu, ya Allah, Engkau ridho kepada kami. Kanjeng Nabi memberikan syafaat kepada kami, syafaat yang agung, lebih-lebih ini di bulan yang sangat mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Monggo kula kali panjenengan niki pun adzan nggih. Monggo donga ya Allah. Allahumma inni, ditirukan, Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.